temanya seperti diminta oleh Ibu Esther, urapan Isakar. Nah, peranan urapan Isakar ini di musim pandemi COVID-19. Saya percaya, saya mengerti, dan saya juga memahami banyak sekali Bapak Ibu yang mengalami tantangan di tengah krisis yang seperti badai yang betul-betul tidak diharapkan ya akan begini lama. Bapak Ibu sekalian, yang bergabung bisa di-mute mikrofonnya. Semuanya bisa di-mute supaya bisa mendengar firman dengan jelas. Kita akan ada feedback. Nanti jam 8 kita ada Ibu Esther akan memfasilitasi untuk tanya jawab dari pembagian firman ini. So, sementara ini kita bisa mute dulu mikrofonnya semua. Terima kasih untuk kerjasamanya. Baik, di tengah-tengah badai krisis daripada pandemi COVID-19 ini, setelah pemerintah mengesahkan, terutama di Jakarta, ini zona merah total. Sehingga banyak sekali asisten rumah tangga kita semua berlebaran dengan keluarganya di Jakarta saja, nggak bisa pulang mudik, pulang kampung, karena kalau nggak mereka habis 2 minggu untuk isolasi mandiri ya. Ini waktu yang sangat berbeda sekali, dan ini krisis bagi banyak orang. Saya nggak tahu mengenai kondisi di Surabaya, di Jawa Timur. Saya dengar ada peningkatan dari orang-orang yang terinfeksi atau menjadi carrier. Kita perlu doa supaya semua kita di musim di lockdown atau di karantina, karena ini keputusan pemerintah yang kita mesti hormati. Kita pakai musim ini, waktu ini, seperti Yunus di perut ikan. Dia juga di lockdown di situ ya. Untuk betul-betul kita pertajam karunia Roh Kudus yang diberikan Roh Kudus kepada kita sesuai kehendak Allah. Dan salah satu daripada karunia yang dibutuhkan amat sangat di musim seperti ini, supaya kita nggak stres, supaya kita tidak depresi, tapi semakin baik. Selesai nanti mungkin 1 tahun lagi selesai COVID-19 ini, justru kita semakin baik. Jadi krisis itu membawa kita dalam 2 pilihan. Okay? Semakin intim, semakin kenal Tuhan, atau mati. Semakin baik atau semakin pahit. Dan kita semua umat Tuhan yang dipilih, diurapi, dipanggil secara pribadi oleh Allah, pasti kita pilih kita akan keluar dari COVID-19 semakin baik. Bukan semakin pahit. Kita pelajari juga umat Israel di padang gurun, karena Bani Isakar ini mereka berkumpulnya waktu itu di padang gurun ya, sampai masuk ke tanah perjanjian. Dan kita lihat bahwa Bani Isakar ini sangat-sangat berperan untuk menentukan apa yang bangsa baru ini, mantan budak-budak di Mesir 430 tahun, berubah menjadi bangsa yang berotoritas dan bisa ngatur hidupnya sesuai rancangan peta biru yang Tuhan telah bikin di 5 kitab Taurat. So, kalau Anda pelajari kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat, Bilangan, itu sebetulnya pemetaan bagaimana suatu kerajaan Israel yang namanya Israel itu dibentuk sama Tuhan, dan bagaimana terjadinya harmonisasi tata negara, perairan, peternakan, pertanian, angkatan daratnya, angkatan lautnya itu diatur Allah semua. Jadi Anda jangan kaget kalau di Perjanjian Lama banyak perang-perang di situ. Okay? Nah, kita mau menjadi golongan Yosua dan Kaleb. Dan kita mau belajar karena di gereja, di zaman gereja kita, Pentakosta itu masa di mana gereja dilahirkan Yesus yang di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus, alam maut nggak bisa menelan. Makanya kita diberikan karunia Roh Kudus. Di Perjanjian Lama dijelaskan ada di anak-anak Isakar, keturunan Bani suku Isakar. Di Perjanjian Baru di zaman gereja kita setelah pencurahan Roh Kudus, apakah ada di semua orang percaya? Ada. Itu ada 9 karunia Roh Kudus, dan satu yang sangat-sangat perlu dipertajam namanya karunia membedakan roh. Seperti tertera di 1 Korintus 10 ayat 12.
So, saya mau perkenalkan pada Anda semua, Bapak Ibu sekalian, apa sih itu? Siapa sih itu suku Isakar? Nah, suku ini diasosiasikan dengan perpindahan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju perjalanan ke tanah perjanjian. Mereka di padang gurun melakukan persiapan sampai mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka yang ngatur semuanya itu. Setelah Yosua mati, ini nama keluar suku ini. Di mana pergantian pemimpin, mereka selalu yang keluar dan memberikan presisi pesan instruksi Allah. Siapa yang jadi pemimpin, siapa yang ngatur negara. Nama mereka muncul pertama kali itu di Hakim-Hakim, ya, pasal kelima. Pertama kali nama Deborah muncul. Itu gara-gara Bani Isakar yang afirmasi. Yang menjadi pemimpin untuk mengalahkan musuh bangsa Israel. Dan Israel diserang terus karena Israelnya berdosa. Karena sesudah Yosua meninggal, Yosua tantang mereka. Nanti kalau aku udah meninggal, kamu akan memilih siapa? Tetap menyembah Allah Israel apa tidak? Mereka disuruh pilih. Oh, mereka jamin. Pasti dong mengikuti Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, Allahnya Daud. Wow. Yosua meninggal umur 110. Sayangnya dia tidak ada legacy, ya. Anak-anaknya nggak menurunkan apa yang kehidupan yang dia hidupi yang luar biasa. Nah, ternyata orang Israel pada ninggalin semua dan menyembah dewa-dewa yang disembah di tanah perjanjian. Dari suku Kanaan diikutin. Makanya Tuhan murka, mereka membuka diri untuk hidup di bawah kutub yang ada di dalam 7 negara yang dikalahkan oleh Allah untuk memberikan tanah itu jadi tanah perjanjian orang Israel. Muncullah di situ Allah memilih, memanggil pemimpin yang diberi peranan namanya hakim. Salah satu hakim yang sangat luar biasa namanya Deborah. Ingat, waktu itu panglimanya peperangan Barak, ya. Tapi Barak berkata, aku nggak akan maju kalau Deborah nggak maju dulu. Jadi di sini Bani Isakar itu begitu peka dengan instruksi Tuhan, berani mengangkat pemimpin wanita. So kalau hari ini Anda bertemu dengan seorang gembala wanita, pemimpin jemaat wanita, sama kayak Bani Isakar disuruh Tuhan, memilih Deborah. Dan langsung Deborah berkata pada Barak, oke, aku ikut berperang sama kamu. Tapi nanti yang mengalahkan musuh bukan kamu, seorang wanita. Kita tahu nama wanita itu Yael. Cukup pakai palu aja, pakai ulekan gitu, dia ketok pakunya di dalam pelipis raja daripada musuh Israel, mati di tangan wanita, seorang ibu rumah tangga. Tapi punya hikmat Allah. Nah, suku Isakar itu, kalau Anda bisa lihat di screen, saya tampilkan situ, adalah suku yang munculnya itu di bulan kedua di dalam kalender Ibrani. Bulan pertama kan Nisan, waktu keluar dari Mesir, itu pada hari Paskah. Bulan berikutnya Iyar, ini diasosiasikan dengan suku Isakar, yang dikenal dengan suku yang memiliki karunia dan urapan, so gifting and anointing, yang bisa mengetahui waktu dan saat-saat yang baik, musim dan misteri-misterinya Tuhan. Ini suku yang luar biasa, dan saya bagikan lebih dahulu, ya. Saya ada ambil artikel ini dari Matthew Henry Commentary, so kalau keluarnya berupa bahasa Inggris, saya terjemahkan supaya jemaat Tuhan yang terkasih di Surabaya dapat memahami. Apa sih artinya memiliki karunia, mengerti musim dan waktu, dan apa yang mesti dilakukan? Well, kalau Anda pelajari Pengkhotbah 3, ayat 1-8, Anda ingat kan, ya, di bawah kolong langit bumi ini, Tuhan tuh punya waktu dan musim. Dan untuk waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk nanam, ada waktu untuk nuai, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Kuncinya bagaimana bisa membedakan dan mengerti ini waktunya ngomong. Ini waktu kita diam aja. Itu kita perlu mendapat karunia itu. Seperti Tuhan taruh di hati saya dengan jelas. Apa sih ini musim pandemi COVID-19 ini? Ini adalah waktu Sabat. Salah satu dari 10 perintah Allah. Hormati hukum Sabat.
Oke, 6 hari kita bekerja, Allah hari ke-7 istirahat. Bapak Ibu sekalian, kalau Allah pencipta langit dan bumi yang maha kuasa butuh istirahat, apalagi kita. Saya sudah bertobat dari mesin khotbah yang diundang kiri kanan, jadwal saya pol dari Sabang sampai Merauke. Sekarang saya bisa berani berkata, bukan waktunya, tidak, waktu ini nggak cocok, karena saya mau sabat. Karena Tuhan tahu, mental kita juga butuh istirahat. Dari semua keletihan di tengah krisis ya, yang capek itu bukan fisik, capek mental. So di musim ini kita mesti kembangkan karunia menyehatkan mental kita. Kesehatan mental harus diperhatikan, saudara-saudara. Nah, seperti Daud, dia katakan di Mazmur 119 ayat 164, 7 kali sehari aku memuji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Daud itu nggak kurang kerjaan, super sibuk. Dia jenderal yang sangat mahir, mungkin mengalahkan Jenderal Arthur di Amerika yang sangat terkenal, filmnya ada. Dia seorang ahli peperangan yang tidak pernah gagal, kecuali di Siklak sekali itu. Tapi kan akhirnya dia menang, karena Daud menguatkan kepercayaannya dalam Tuhan. So, sebelum dia jadi raja di Hebron, sebelum jadi raja di Yerusalem, ini orang asisten Saul yang tidak pernah gagal perang. He's a very strategic, systematic general of warfare. Nah, di musim ini, karunia ini menyatakan kepada saya, Tuhan tuh memaksakan seluruh dunia, satu bola dunia loh Bapak Ibu sekalian, semua kena lockdown. Mereka dipaksakan masuk sabat. Percaya apa nggak percaya Yesus, semuanya disabatin. Dan mereka nggak bisa pilih sama sekali. Dan kalau kita perhatikan, Yesus pun waktu di bumi, pelayanan 3,5 tahun, 30 tahun pertama, dia sabat loh itu. Dan Anda hanya bisa dengar di Lukas 2, ayat 48, ayat 52, Yesus bertumbuh, anak ini bertumbuh secara fisik, secara hikmat, dan dia tambah disukai Allah, disukai manusia, itu bertumbuh secara gradasi. Dia nggak langsung Superman. Dia bertumbuh dari glory ke glory. 30 tahun pembentukan Yesus. Kemudian 30 tahun dia dibaptis di Sungai Yordan. Langit terbuka, burung merpati fisik yang mewakilkan Roh Kudus turun atasnya. Dan Allah Bapa untuk pertama kali mengumumkan kepada seluruh Israel, ini loh anakku, kepadanya aku berkenan. Berdasarkan jati diri tulen yang Allah berikan, dia dipimpin Roh Kudus untuk dicobai iblis. Dia nggak pernah sendirian di depan iblis itu. Selalu sama Roh Kudus. Karena di Kisah Rasul 1, ayat 2, kalau Anda pelajari, Yesus berjalan berkeliling melakukan dan mengajar dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau Yesus aja nggak bisa melakukan pengajaran dan mujizat tanpa disertai Roh Kudus dan menang atas segala cobaan iblis di padang gurun karena Roh Kudus, apalagi kita. Makanya Mei 31 penting sekali kita semua dibaptis. Karena apa? Supaya kita semua dipenuhi dengan pribadi yang membangkitkan Yesus dari kematian. Dan dengan kuasa kebangkitan Yesus, kita mengatur langkah hidup kita di musim pandemi ini. Dan Tuhan katakan pada saya melalui karunia, bahasa Inggrisnya discerning of spirit, karena membedakan roh. Ini adalah the great Sabbath. Waktu musim Sabat yang luar biasa yang dipaksakan Allah ke dunia supaya manusia memikir kembali dan mengalami transformasi di jiwa kita. Bahasa agama kita ya, Anda tahu lah ya, transformasi di jiwa artinya apa ya? Bertobatlah. Karena Yesaya 30 ayat 15, Yesaya 26 ayat 3 berkata, dengan bertobat dan tinggal tenang. Di situ letak kekuatan kita. So ini musim bukan kita semakin lemah. This is the best moment. Orang yang menanti Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Di mana Bapak Ibu kekuatan itu? Di jiwa. Supaya emosi kita nggak limbo, emosi kita nggak negatif, nggak lemah. Kita akan berjalan tidak menjadi lesu. Kita akan berlari tidak menjadi lelah. Amin. Oke, kalau kita hidup seperti ini, kita akan memiliki karunia yang ada di Perjanjian Lama, yang adanya di Bani Isakar.
lihat di layar Anda. Sedikit bahasa Inggris nggak apa-apa ya, jemaat di Surabaya saya terjemahin kok. Sons of Isakar, kalau bahasa Indonesianya Bani Isakar. Bani artinya anak, anaknya suku Isakar. Isakar itu anak kelima dari istri yang nggak dicintai oleh Yakub. Anda tahu siapa istri yang nggak dicintai Yakub? Lea. Oke. Nah, istri yang nggak dicintai Yakub ini melahirkan anak kelima. Saking nggak dicintai, karena ini kan anak dipaksakan sama mertuanya. Laban itu kan menipu Yakub. Dan tapi bagi Yakub ini anak ke-9. Setiap anaknya Lea selalu ada nubuatannya. Oke, Isakar artinya apa? Yang dibela Allah dan yang diupahi Allah. Okay. Nah, dia mendapat upah ekstra. Apa sih upahnya? Dia tahu waktu yang baik. Itu nanti kita baca ya, 1 Tawarikh 12 ayat 32. Dia tahu saat-saat yang baik dan apa yang mesti dilakukan bangsa Israel. Jadi asisten dari Raja Israel itu sebenarnya Bani Isakar. Orang intel, seperti orang intelnya begitu. Dia tahu Tuhan bilang ke kanan, instruksinya begini, kalau berperang begini, pasti musuh akan kalah. Kalau orang Israel balik ke Tuhan. Nah, bagaimana kok mereka bisa jago sekali, punya pengakarunya mengetahui, membedakan waktu, musim, apa yang mesti dilakukan bagi satu bangsa, bukan seseorang, bukan satu individu. Secara pendidikan, edukasi, suku Israel ini, Bani Isakar terutama, Isakar was the master of the secret of the Jewish calendar. Mereka dikenal sebagai suku bangsa Israel yang memahami kalender almanak Israel. Kalendernya Tuhan. Dan dia tahu setiap bulan itu Tuhan mau ngapain, dia tahu. Nanti dia yang kasih tahu. Sehingga seluruh 12 suku Israel sebagai satu kesatuan bangsa, negara Israel tidak pernah bisa kalah oleh musuh. Kalau mereka berdosa, dikasih tahu sama suku Isakar ini. Tergantung mereka mau dengar apa enggak. As is said of him, seperti digambarkan mengenai Isakar, knowers of understanding the time. Mereka punya karunia mengetahui. Mereka tahu dan tahulah. Dan dengan pemahaman tentang waktu-waktunya Tuhan. Ya. Jadi mereka tuh kalau seperti astronomernya, seperti ahli astrologinya. Anda ingat kan orang-orang Majus kan? Mereka tahu di mana baby Yesus karena mereka mengikuti bintang itu kan. Nah, mereka ini kayak begini nih. The basic nature daripada suku Isakar ini, mereka sukanya mengkontemplasi. Apa sih kontemplatif itu, living? Mereka tahu berdiam diri untuk merenungkan firman Allah dan tahu kapan itu firman digenapi. Nanti Roh Kudus yang kasih pewahyuan, kasih urapan untuk memberitahu. And he served as the advisor to his brethren. So mereka adalah penasehat negara. Mungkin kayak seknek kali ya. Okay. And the tribe of Israel in particular to the king of Judah. Dan terutama kepada raja suku Yehuda. Karena Anda tahu kan, 7,5 tahun Daud menjadi raja Yehuda di Hebron, ibu kotanya. Kemudian 30 tahun Daud menjadi raja baik di Israel yang ibu kota Samaria dan Yehuda. So Daud itu 33 tahun. Jadi Daud itu memerintah total 40 tahun. Anda tertarik nggak angka 40 tahun ini? Musa tuh mimpin 40 tahun di padang gurun. Daud menjadi raja 40 tahun. Anda tahu angka 40 tahun? Itu dari kata karantina. Quarantine bahasa Latinnya artinya 40. Nah, kita ini udah lewat 40, kita di hari 72, apa mungkin 73 di hari ini. Kayak sudah lewat 2 bulan kita di karantina seperti ini. So, karantina ini bikin Anda lebih erat mengenal Tuhan atau punah. Karena orang Israel di padang gurun, apa mengenal Allah muka ke muka? Karena Allah hadir dalam tiang api, tiang awan tiap hari. Fresh breakfast, mana dari surga, malaikat yang masak, ketemu Musa di Gunung Horeb, 40 hari, 40 malam, everything kelipatan 40. Itu satu generasi. Nah, makanya Daud dikatakan di Kisah Rasul 13, dia melayani generasi dia. For 40 years, dia persiapkan penerusnya. So, suku ini penasehat daripada bangsa Israel. Nah, saya mau tunjukin pada kalian perkemahan orang Israel. Orang Israel itu kalau berkemah rapi,
Anda bisa lihat di screen ya. Jadi nggak seperti pungli-pungli gitu, di pinggir-pinggir kali, nempok sembarangan, milih-milih tanah sendiri. Oh enggak. Mereka tanahnya di mana, lokasi di mana tuh diatur sama Tuhan. Siapa yang di utara, siapa yang di selatan, rapi. Setiap kali mereka mau bergerak nih dari padang gurun Rafidin ke padang gurun Zin, masuk ke sungai Yordan, menuju Yeriko, sampai ke tanah perjanjian, rapi amat-amat. Allah kita Allah perencana, pembuat agenda. Kita orang Kristen karismatik Pentakosta sukanya mengalir. Kalau mengalir, dipikirnya nggak ada perencanaan. Ini yang saya bertobat. So, saya senang sekali. Suatu hari Bu Esther bisa undang juga, saya punya gembala, Pastor Evelyn. Okay? Nah, dia bisa ngajarin Anda bagaimana seorang, kalau saya melihatnya, visioner. Beliau pengurai visi Allah. Aku bukan nanya nih. Sampai dia bikin sistem strategi. Oke, bisa dilanjutkan? Oke. So kita lihat di sini, di sebelah utara atau north bahasa Inggrisnya, ada suku Naftali, Asher, dan Dan. Di sebelah timur Anda lihat ada suku Isakar, Sebulon, dan Yehuda. Oke. Di sebelah selatan ada suku Ruben, Simeon, Gad. Di sebelah barat ada suku Manasye, Benyamin, dan Efraim. Nah, Anda lihat semuanya ini pada waktu bergerak dari Mesir, masuk pada gurun, dari padang gurun, masuk ke sungai Yordan, sampai ke tanah perjanjian, sampai Yeriko dikalahkan sampai ke tanah perjanjian. Itu suku yang maju pertama kali itu adalah Isakar, Sebulon, dan Juda. Barisan terdepan tuh Yehuda. Juda itu suku Yehuda. Anda tahu kan namanya Yesus kita, singa suku Yehuda? Nah, dia yang mengaum, lambangnya itu singa. Oke? Dia mengaum, melepaskan suara pujian, pengagungan, sangkakala Tuhan. Dan suku Isakar yang kasih tahu kapan majunya, kemana arahnya. Suku Sebulon adalah suku yang sangat mengandalkan suku Isakar untuk mengetahui mereka adalah suku yang memiliki urapan berbisnis. Ini suku yang menyediakan penyediaan agar di dalam perjalanan mereka tidak ada satu yang miskin, tidak ada kekurangan. Dan setiap suku ini memiliki panggilan penebusan. So kita lihat kapan sih munculnya suku Isakar ini dan berapa pentingnya suku ini. Okay? Pada saat Tuhan membawa umatnya keluar dari perbudakan di Mesir, berangkat menuju tanah perjanjian, ia membawa mereka suku per suku. Dan masing-masing suku itu punya karunia. Kayak tadi saya jelasin, Yehuda itu yang pionir, yang baris terdepannya. Memimpin peperangan Allah dengan puji-pujian pengagungan. Anda ingat kan Yosua juga waktu nyebrang sungai Yordan? Kan puji-pujian dulu tuh. Okay. Kemudian ada suku Isakar yang ngasih tahu. Waktunya sekarang, go! Now, kayak sekarang saya ada di Zoom gini ya, Esther ya, kalau Facebook Live, wah itu ada kamera, instrukturnya on, kayak begitu loh. Nggak bisa saya muncul gambar langsung kan ada aturan mainnya, tata caranya, tata bicaranya, waktunya, everything is measured, semua itu udah diatur. Itu Isakar yang ngatur, dan Sebulon yang mengatur biaya bendaharanya. Nah, masing-masing suku adalah pasukan tentara dengan karunia penebusan. Maksudnya apa sih karunia penebusan? Mereka masing-masing bergerak untuk memiliki kekuatan-kekuatan karunia Roh Kudus ada di mereka. Kalau tidak sinkron dan harmonis kedua belah suku itu, gagal untuk menaklukkan. Jadi gampang sekali menggagalkan suku Israel ini. Kocar-kacir, bikin ribut aja antara suku. Pasti gagal semuanya. Yang terjadi di kitab raja-raja, hakim-hakim, itu kan ribut antar suku terus. Israel berantem terus. 10 suku Israel berang melawan Yehuda. Sejak Salomo jatuh dalam dosa. Okay? Kerajaan Israel itu pelajaran buat kita semua.
gereja hancur, keluarga hancur, adu domba aja di dalam. Jadi saling sakit hati, saling menyakitkan, kecewa, udah pecah. Itu mudah sekali membuat kuasa Roh Kudus jadi kayak nggak ada gitu. Tapi saya percaya kita mendengar hari ini karena kita ada orang pilihan Tuhan yang dipilih Tuhan untuk mendengar kebenaran ini. Dan kebenaran yang Anda tahu memerdekakan Anda. Amin. Nah, bila masing-masing suku ini tidak menggunakan karunia-Nya, maka totalitas kepenuhan rencana Tuhan bagi negeri Israel bisa tidak sepenuhnya digenapi. Nah, ini pentingnya kerjasama antar kedua belah suku dengan pimpinan yang sudah diatur sama Tuhan. Jadi presisi Tuhan itu nggak main-main sama sekali. Setiap gereja punya kekuatan. Oke. Nah, sekarang kita mulai baca di 1 Tawari 12 ayat 32. Saya masukin di screen Anda pakai bahasa Inggris dari International Standard Version. Tapi Anda semua bisa pakai Alkitab Anda. Anda bisa buka di 1 Tawari 12. Oke. Nah, saya pakai istilah yang dipakai sama Allah di Alkitab. Namanya, kalau Anda pernah ada convocation seperti itu adalah pertemuan perjumpaan seluruh 12 suku Israel di waktu yang Tuhan tentukan. Nah, waktu yang Tuhan tentukan, bahasa Inggrisnya God's appointed time. Nah, God's appointed time, itu waktu Tuhan mau ketemu 12 suku Israel. Nah, itu bahasanya, Ibraninya tuh Moedim. Oke. Nah, di 1 Tawari 12 ayat 32, Allah ketemu orang Israel. Di situ waktu untuk peralihan dari masa kepemimpinan Saul yang gagal total, nggak bisa melakukan rencana Tuhan, pindah ke kepemimpinan dengan harus dinobatkan waktu itu segera Raja Daud sebagai Raja Israel. Kalau saya baca dulu di bahasa Indonesianya ya. 1 Tawari 12 ayat 32. Munculnya nama Bani Sakar. Dari Bani Sakar orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat oleh orang Israel. Kalau bahasa Inggrisnya, orang Israel itu bangsa Israel artinya. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. So, 11 suku itu perang pakai alat senjata perang. Tapi Bani Sakar, senjata perangnya apa, saudara-saudara? Roh mengetahui mesti apa di waktu kapan. So, mereka memberikan direction. Ini penting. Nah, kalau di bahasa Inggrisnya terjemahnya bagus sekali. Here's a list of those who came to David at Siklag. Inilah daftar, ini adanya dari ayat 1 ya. Inilah daftar orang-orang yang berkumpul, yang datang kepada Daud di Siklag. Anda tahu kan Siklag di mana ya? Itu perkemahan di dalam perkemahan orang Filistin, musuhnya Israel. Daud harus ngumpet di tempat perkemahan musuh, dan musuh sayang sama dia. Gara-gara Daud diuber terus sama si Saul. Dia harus nyingkir akibatnya, karena si Saul nguber dia terus. Oke? Nah, he was unable to travel freely due to Saul, son of Kish. Dia gara-gara si Saul anak Kushi itu. And they were among the elite soldiers. Mereka termasuk grup elitnya, Kopassus gitu loh ya. Who assisted him in battle. Ini menolong Daud di peperangan. Jadi Daud tuh bisa menang, tahu masuk ngalahkan Filistin gimana, lewat mana, maju nggak, menang nggak Tuhan. Itu mereka tanya lewat Bani Sakar. Nah, sekarang kita baca di screen Anda akan Anda lihat 1 Chronicle 12 verse 32. Bahasa Inggrisnya Tawarikh 12 itu Chronicle. Oke. Alright. The word understanding is the Hebrew word binah. Jadi bahasa Inggrisnya suku yang memiliki pengertian. Kata pengertian bahasa Ibraninya binah. Binah. Oke, B-I-N-A-H. Artinya binah itu apa sih? To have insight or to act with prudence. Mendapat pengertian, pemahaman, atau bertindak dengan hati-hati sekali. Hati-hati karena mesti konsultasi sama Tuhan dan nggak mau salah dari apa yang Tuhan berikan. Mereka tahu goalnya Tuhan, mereka tahu tujuan Tuhan,
Mereka tahu harga diri mereka di mata Tuhan. Mereka tahu nilainya mereka dalam Tuhan. Mereka berjalan dengan penginsafan Roh Kudus. So insight itu conviction of the Holy Spirit. And it comes from, according to Strong Concordance, kalau Anda pakai James Strong Concordance, kalau jadi pelajar firman, mesti punya konkordansi James Strong ya. Bagus sekali. Anda tahu bahasa Ibraninya, bahasa Grikanya, etimologinya, arti kata aslinya itu apa yang Tuhan ngomong. Ini dari akar kata, it comes from a root verb that means to separate something mentally and distinguish its part. Mereka bisa secara mental, secara pengertian, itu dipilah-pilah. Kalau Tuhan kasih perintah, mereka tuh tahu, ini artinya ini artinya ini artinya ini. Supaya mereka bisa melaksanakan. The word reflects the presence of intelligence and wisdom. Ini orang-orang Isakar memiliki intelijensia dan hikmat, bahkan tajam, cerdas, dan cerdik di dalam keahlian, dalam proses mereka memberi nasihat kepada Raja Israel. Dengan kata lain, in other words, this is not just an understanding of the fact, but a skillful analysis of what something truly means. Mereka tuh bisa menganalisa, ini musim apa, artinya apa, ujungnya jadinya apa, Tuhan mau apa. Mereka bisa terjemahkan. So, kita berbagikan kepada Anda saat ini bagaimana caranya mengembangkan urapan Isakar ini. Oke. Bagaimana cara memberikannya, bisa memiliki ini karunia ini gimana sih? Salah satu orang dari Facebook online bertanya kepada tim kami ya dari online. Saya rasa saya nggak punya tuh karunia Isakar. Of course you have. Kalau di perjanjian lama namanya urapan Isakar. Di perjanjian baru, zaman gereja kita, zaman gereja sekarang, in the age of the church, apa namanya? Karunia membedakan roh. Itu 1 Korintus 12, ayat 10. Kita karunia yang bisa membuat kita tahu kapan ini orang mesti lahir. Kenapa kok kita lahir dan hidup di musim ada coronavirus? Yo, kenapa kok nggak zaman yang sebelumnya? Kok kita yang kena? Dan biasanya kalau lihat dari zaman dulu ada Spanish flu, ada kolera, segala macam, itu kayaknya perputarannya per 100 tahun. Ada virus, bencana virus. Kok zaman kita kena? Nah ini suku Isakar tahu. Kenapa? Oke? Nah, kalau Anda mengembangkan karunia Isakar ini, saya pecah ini menjadi urapan dan karunia Isakar. Sama dengan 1 Korintus 12 ayat 10. Dan kalau Anda lihat di Kisah Para Rasul, coba ini udah mau hari Pentakosta nih, pencurahan Roh Kudus kan. Banyak gereja lagi puasa nih 10 hari persiapan terima Roh Kudus. Anda boleh puasa. Anda mau siap-siap terima Roh Kudus. But Anda mesti ngerti dong. Kalau puasa itu untuk apa? Tuhan kasih tahu Anda apa? Puasa itu dari apa? Karena kalau Anda ikutin Yesaya 58, puasa yang dikenan Tuhan adalah apa? Puasa dari kelaliman, puasa dari egoisme, dari narsisme, okay? Untuk kita menolong orang yang nggak punya makanan, nggak punya kerjaan. Karena di COVID-19 banyak yang dirumahkan, bahkan nggak digaji, di PHK tanpa pesangon. Kalaupun nggak di PHK, tetap kerja, tapi work from home. Kalau nggak muncul di kantor, sekarang kan udah mulai balik nih. Sebagian dibikin schedule-nya. Kalau nggak muncul di kantor, dipotong. Gajinya cuma potong 40%. Ada jemaat kami dipotong 50%. Ada yang nggak dibayar sama sekali, terutama pabrik-pabrik. Right? Anda yang punya karunia Roh Kudus ini, bisa nggak menjadi jawaban bagi mereka? Apa yang mesti Anda, Tuhan taruh apa di hati Anda? Apakah Anda yang menyediakan makanan bagi mereka? Mungkin Anda puasa makan untuk memberi makan pada mereka. Atau Anda puasa pakai tidak lagi shopping online untuk baju-baju dan merek-merek, you know. Orang-orang ada toko-toko yang kontak saya, mungkin dapat kontak dari database ya, dari kredit atau apa. Berkata, Ibu, kami dari toko ini, Ibu mau beli ini enggak? Kita ada model baru, dikirimin fotonya. Saya bilang, thank you so much, dan saya appreciate kamu kerja. Dan saya dukung pekerjaan kamu. Ditolong Tuhan, kamu dapat pembeli. Tapi kalau buat saya bilang, kayaknya saya bukan waktunya deh saya belanja. Ini waktunya saya memberi bagi orang-orang yang nggak mampu. Kita kasih sembako, kita kasih APD, kita kasih baju hazmat, facial, masker bagi rumah sakit yang dirujuk pemerintah untuk menolong
untuk mengutamakan pasien-pasien yang kena COVID-19. Right? Itu sudah puasa. Itu puasa dan sabat yang Tuhan mau. Oke? So banyak yang dapat kita lakukan. Nah, kita berdiam diri. Cara ciri-ciri gaya hidup orang-orang Bani Isakar. Tadi kan kita baca di screen yang sebelumnya ya. Bani Isakar ini mereka hidup dengan cara kontemplasi ya. Berarti mereka tuh banyak berdiam diri, merenungkan. Kalau Tuhan udah kasih suara, Tuhan kasih ngomong apa. Mereka nggak langsung melompat emosional. Tuhan ngomong. Mereka menganalisa dulu. Siapa orangnya? Check and recheck. Mereka punya tim. 200. Suku ini isinya 200 pemimpin. Mereka bukan gereja mega. Kecil sukunya. Seperti tentaranya Gideon. Gideon mau melawan musuh, dia bawa 2.000 tentara, dia pikir, hey, semakin banyak, nakutin sekalian tuh secara mental musuhnya. Tuhan ngomong, enggak, Gideon sini Gideon. Kamu itu kebanyakan. Nanti gede kepala kamu, kalau menang. Coba bikin screening, siapa yang cocok pergi, karena aku butuh orang yang pintar, orang yang cerdas, yang intelektual. Tahu nggak caranya Tuhan bikin screening gimana? Bawa mereka semua dong ke danau, suruh mereka minum air dari danau. Lihat yang minum kayak anjing jilat-jilat pakai lidahnya, sama yang berlutut sambil melihat kiri kanan, tapi nyendok pakai tangan. Nah, yang nyendok pakai tangan itu yang dipilih. Yang pada jilat-jilat itu ngelihatnya ke dirinya, lihat wajahnya cakep nggak tuh di air gitu. Dan jilatin air kayak anjing jilat air di baskomnya, itu nggak bisa kepake itu. So, ini loh orang-orang Tuhan aja milih tentaranya keren, kece, betul nggak? Pandai kan? Jadi nggak penampilan keren, cantik, ganteng itu yang dipilih, tapi yang cerdas, intelligence, yang berhikmat. Right? Nah, orang-orang ini, kalau saya mau menguatkan Anda semua bisa kok punya urapan Isakar. Nomor 1, gaya hidup Anda. Anda mesti intim dengan Tuhan. So, nomor 1, Anda mesti hidup dengan membangun hubungan dengan Tuhan melalui WPDA. Apa sih WPDA? Waktu pribadi dengan Tuhan. Atau kita ganti Tuhannya, kalau pakai Tuhan ya BPD. Kalau pakai Allah ya waktu pribadi dengan Allah. Atau bahasa Inggrisnya time alone with God. Nah, Daud itu 7 kali sehari udah jadi raja, ayah berapa anak, 11 anak tuh setelah jadi raja di Israel, di Yerusalem, di rumahnya. 11 anak lagi dia punya anak gitu. Subur itu Daud itu. You know? Dan dia kawin lagi, dia menjadi bapak, jadi satu barisan anaknya lebih, dia pasukan sepak bola ya. Suami dari berapa istri, jenderal peperangan, raja dari Israel, 12 suku Israel, sibuk kan tuh orang. Tapi Daud tidak pernah. Kenapa kok Daud itu disebut oleh Allah? Aku menemukan orang yang memiliki hati berkenan padaku. Daud namanya. Itu pengganti Saul. Tuhan tuh bikin loh, dia jadi hatinya berkenan sama Tuhan. Karena dia 7 kali sehari bergaul sama Tuhan setiap hari. Nggak ada kesibukan kerjaan dan popularitas dirinya membuat dia bisa mencuri waktu pribadi dia sama Allah. Sebab Tuhan itu bagaimana Anda mau kenal sama Tuhan kalau Anda nggak mau memberi diri, menginvestasi waktu Anda untuk Tuhan. Anda nggak bisa dong jatuh cinta sama seseorang kalau nggak pernah bikin waktu mau ketemu sama dia. Kan nggak bisa dong long distance. Orang mau kawin LDR aja juga bisa kenalan kok di sosial media. Kamu mesti lihat fotonya, latar belakangnya apa, mesti ketemu, ngomong kan seperti ini. Nah, Tuhan juga mau Anda ketemu dia. Oke, makanya hanya Daud yang bisa berkata di Mazmur 37 ayat 7. Berdiamlah di hadapan Tuhan dan nantikan Tuhan. Itu apa artinya? Daud selalu punya waktu untuk ketemu Tuhan dan berada di dalam hadiratnya. Nggak minta mujizat, nggak minta apa-apa. Mau kenal Tuhan. Dan Mazmur 46 ayat 11, berdiam dirilah. Kenali aku Tuhan. Berdiam diri, menjadi tenang, itu penting saudara. Karena di tempat itu kita masuk ke tempat peristirahatan Tuhan. Atau bahasa Inggrisnya rest, enter into my rest. Mari datang padaku kalau letih lesu beban berat. Aku berikan
kelegaan. Perhentian, kelegaan, ketenangan. Bahasa Inggrisnya cuma satu, saudara. Rest, enter into his rest. Kita sudah kebanyakan melakukan banyak-banyak kerjaan-kerjaan. Lakukan buat Tuhan. Pernah nggak Anda berada bersama Tuhan? Ini ciri-ciri orang memiliki Bani Isakar punya urapan. So Tuhan ingin berbicara dengan kita lewat Alkitab, pengalaman hidup, karya supranaturalnya, mujizat, lewat orang-orang kudusnya. Oke? Anda kalau nggak pernah beri waktu sama Tuhan, bagaimana Anda tahu kalau orang yang dikirim Tuhan bagi Anda tiba-tiba ketemu itu bawa pesan Tuhan loh? Anda peka nggak? Anda sedang mendengar rohnya tuh frekuensinya lagi sama Tuhan nggak? Bisa nggak Anda makan, nyetir mobil, nyuci baju, cincang daging ayam di dapur, tapi tetap sadar hadirannya menyertai Anda? Practicing the presence of God, mempraktekkan hidup di hadirat Tuhan, itu ciri-ciri Bani Isakar. Makanya mereka tajam, presisi mendengar suara Tuhan. Waktu yang baik bagi Tuhan, untuk umatnya, karena Tuhan kan mikirkan yang terbaik aja bagi kita. Alright? Yang kedua, apakah Anda selalu punya agenda kayak Daud 7 kali sehari? Menyiapkan waktu yang teratur untuk waktu pribadi dengan Allah. Anda nanti baca ya, di Markus 1 ayat 35, Lukas 4 ayat 42 sampai 44. Anda catat ya. Markus 6 ayat 30 sampai 32. Yesus aja waktu di bumi 3,5 tahun sebagai anak manusia. Sibuk mencelakkan mata orang buta. Bartimeus yang buta disembuhkan. Orang kusta 10. Disembuhkan. 9 lupa Yesus, atau balik orang Samaria. Mertuanya Petrus disembuhkan. Dia ngajar di Bukit Bahagia. Anda mau tahu nggak? Di sibuk agenda seharian kayak begitu, dia selalu punya waktu memisahkan diri ke tempat sunyi untuk berdoa ke Bapaknya. Biar Simon Petrus itu marketing agentnya Yesus, tuh Petrus tuh. Guru, kalau ditunggu orang banyak gimana sih? Kok kamu nih kemana? Dia bilang, padahal kemarin tuh lagi banyak orang disembuhkan. Banyak hamba Tuhan jatuh dalam dosa, mencuri kemuliaan Tuhan. Kenapa? Kalau lagi banyak mujizat, lanjutin lagi KKR-nya. Lanjut lagi KKR-nya. Pas pulang kelar di hotel, tinggal dapat capeknya aja Tuhan. Dan mereka nggak bisa kasih waktu lagi. Seperti Yesus. Waktu hari masih gelap, pagi fajar, dia keluar dari rumah ke tempat sunyi untuk berdoa dengan Bapa. Jam 12 siang, dia sibuk melakukan mujizat. Dia keluar, nyelinap ke tempat sunyi loh, untuk berdoa. Terus nanti puring-puring berkata, tuh orang yang meminta kesembuhan udah nunggu nih, udah ngantri semuanya. Dengan tenang, dia nggak emosional, nggak nyalain siapa-siapa. Yuk kita keliling desa lain yuk, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itu aku diutus. Aku bukan tukang ahli mujizat. Aku presisi datang kemari dengan agendanya Allah Bapa yang mesti aku selesaikan. Sekarang aku mesti pindah ke desa lain. Supaya semua mendengar Injil Kerajaan Allah. Kabar baik itu. Mujizat hanya membuat mereka lihat siapa Yesus. Tapi nggak bisa bikin mereka ada iman. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. So Yesus itu waktu hidupnya diatur schedule-nya oleh Allah. Nah, yang kedua, yang B, Anda mesti latihan mempertajam indera-indera rohani. Jadi karunia Roh Kudus di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat 12, saya buka ya ayatnya. Oke. 1 Korintus pasalnya 12 ayat 1 sampai ayat 11. Oke. Ada rupa-rupa karunia, saya baca ayat 4, ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan yang mengadministrasikan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang, Anda dan saya malam hari ini, dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. So, Bani Isakar memiliki karunia untuk membedakan waktu dan musim dan tahu saat-saat yang baik kapan dan apa yang mesti dilakukan bangsa Israel supaya mereka sukses. Allah itu all the way, fokusnya untuk sukses dan beruntung. Ingat Yosua 1 ayat 8?
Jangan kau lupa perkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan pagi, siang, dan malam, supaya kau berhati-hati dalam perjalananmu, tidak keluar dari Taurat Tuhan, maka perjalananmu akan sukses dan beruntung. Tuhan maunya kita sukses dan beruntung. Loh. Untuk itu kita diberikan karunia ini sebagai perlengkapan. Wah, supaya kita secara korporat, secara kolektif, jemaat Tuhan di Surabaya, jemaat Tuhan di Jakarta, jemaat Tuhan di Amerika, kita ini satu keluarga Allah. Bisa hidup saling memberkati karena karunia itu membangun, menguatkan kita. Ayat 7, ayat 8 ya. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ini karunia berdasarkan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Okay? Dan bulan Iyar, by the way, is bulan Keluaran 15 ayat 23. Ini bulan Allah menyembuhkan. Dan kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Inilah tajamnya Isakar. Karunia membedakan roh. Tahu, Pengkhotbah 3 ayat 1-10 makanya tahu. Oke, Anda bahkan tahu kok kenapa kita mesti lahir di musim ini. Kita menjadi generasi apa nih? Akhir dari COVID kita jadi generasi yang semakin serupa Kristus atau semakin baik kayak orang Israel di padang gurun. Saya senang sekali saya konklusikan Keluaran, kitab Imamat ulangannya. Itu kan disimpulkan sama Rasul Paulus di 1 Korintus 10. Bahwa nenek moyang kita bangsa Israel. Ada yang dekat sama Allah di padang gurun atau mati. Jadi kuburan massal loh. Seperti sekarang ini. Ngeri loh apa yang terjadi sekarang. You know, di Italia, di Prancis, saya nggak tahu ya, di Amerika atau mungkin di Indonesia saya kurang jelas. Itu mereka sekali ngubur itu tanah tuh dilobangin berapa kilometer, langsung bum 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 karena masuk langsung dikubur jenazahnya. Kalau nggak nular, langsung ditutup rame-rame. Persis kayak penguburan massal di padang gurun. Either you know God strongly or you die. Ini musimnya. Saya berdoa dengan pembagian pengajaran ini, you will grow strong to know the Lord. Nah, saya mau tutup dengan mengajarkan pada Anda dari Daniel 11 ayat yang ke-32. Saya yakin sekali ini ayat yang Tuhan tarik saya ke sini. During this, selama pandemi COVID ini, are we gonna get to know God? Kita menjadi orang yang mengenal Allah apa enggak? Daniel 11 ya, ayat 32b. Saya nggak tulis di screen, tapi saya mau Anda buka Alkitab. Oke. Saya baca dari kalimat pertama ya. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian dengan Allah Abraham, Ishak, Yakub. Kalau ada kata perjanjian berarti hubungannya Kejadian 12. Okay. Akan dibujuk sampai murtad dengan kata-kata licin. Ini antikristus nih. Di zaman ini kita nih belum sampai penderitaan. Ini baru awal saudara yang dikatakan di Matius 24 itu. Tetapi, nah ini yang saya mau Anda tekankan. Tetapi umat yang mengenal Allahnya di tengah-tengah manusia pada murtad, pada jahat, pada ngambil keuntungan, aji mumpung, segala macam ya dengan situasi ini. Ada sekelompok orang loh yang lututnya nggak menyembah Baal. Ini umat yang mengenal Allahnya. Akan tetap kuat dan akan bertindak. Anda nggak mungkin bisa bertindak dong kalau Anda nggak bisa mendengar suara Tuhan dengan peka. So musim ini Anda mesti exercise pertajam karunia Roh Kudus yang ada di Anda. Karena Anda ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus mau kenalan sama Anda. Anda mesti belajar kenalan, beri waktu sama Roh Kudus supaya tahu kapan Roh Kudus hadir. Bagaimana dia hadirnya? Apakah dia langsung ngomong? Apakah langsung audible? Atau dia ngomong melalui kejadian-kejadian alamiah? Atau dia ngomong pada Anda melalui ciptaan yang lain, melalui anak Anda, melalui ekonomi, melalui kondisi krisis financial, whatever. Those who know God shall be strong and do exploit. Mereka yang mengenal Allah akan menjadi kuat
dan akan bertindak. Saya mau ini terjadi bagi Anda dan saya. Dan nanti di hari Jumat saya akan lanjutkan actually bagaimana mereka Bani Isakar hidup sehari-harinya seperti apa. So, Anda bisa lihat di screen sekarang dengan kerja keras tim kami yang luar biasa ini. I'm so blessed. Anda lihat di kalimat bagian B, di ayat 32b ya. Tetapi umat yang mengenal Allahnya. God wants to know you as much as He wants you to know Him. Ini musim Anda mesti kenalan sama Allah. Makanya didiamin. Yunus di perut ikan Anda. 3 hari 3 malam kan ya? Itu ngapain? Bukankah dia bergulat dengan Allah? Bukankah dia ketemu Allah? Dia melarikan diri dari Niniwe. Dia melarikan diri dari instruksi Tuhan. Ditinggalin loh Tuhan. Karena emosinya nggak sehat. Dia nggak suka hidup berat. Dia tahu Niniwe itu negara yang jahat sekali, keji. Dia berlibur ke Tarsis. Anda ke Tarsis di mana? Spanyol. Tahu dong, Spanyol keren, cantik. Tapi saya juga belum pernah ke sana sih. Mungkin suatu hari ya, setelah COVID-19, saya mau istirahat sahabat di sana. Pergi liburan, dia mau pelayanan yang enak. Nggak mau ke Niniwe, negara jahat itu. Tetapi padahal Tuhan kasihan sama bangsa Niniwe dan mau mereka selamat tuh. Nah, lihat ini. Yunus kenal Allah di perut ikan. Kita semua kenal Allah di musim pandemi, karantina COVID-19, PSBB. Dan kita akan menjadi kuat jiwanya. Nggak letoy, nggak cengeng, nggak gampang kepahitan, nggak gampang tersinggung. Dan kita yang akan bertindak, kita yang akan memimpin bangsa Indonesia. Mungkin jadi penasehatnya presiden, para gubernur, di tempat masing-masing. Tuhan pesan Tuhan ini. Lakukan ini. Wow, nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Oke, saya mau tutup dengan melihatkan di screen Anda 1 Tawari 12 ayat 32 dari International Standard Version. Tuhan nggak butuh banyak-banyak orang suku Isakar. Cukup 200 men untuk satu negara. Nggak rame-rame gitu loh. Oke, ini suku elit yang badan intelnya kerajaan Israel. Sebentar lagi Anda akan lihat di screen. There you go. Ini favorit gereja kami dari International Standard Version. The tribe of Issachar supply. Kata kerja yang kita suka itu kata supplier gitu loh. Pensupply 200 leaders. Dari murid menjadi leader butuh development, saudara. So, saya percaya sekali dengan tim kepemimpinan gereja kami, that our church, gereja kami memang punya visi jelas dari Tuhan. Sejak awal ditanam fondasinya. Kita gereja yang akan mengembangkan murid Kristus untuk menjadi pemimpin. Apa sih pemimpin artinya? Influencer. Orang yang berpengaruh. John Maxwell berkata seperti itu. If you can influence the mind, the thinking, the behavior of other people, you are a leader. Kalau Anda bisa mempengaruhi pemikiran, perilaku orang lain supaya berubah menjadi seperti Anda ngikutin Kristus, perilaku Anda pun berubah, Anda udah jadi pemimpin. Itu garam dan terang tuh. So Bani Isakar supply 200 leaders along with all their relatives under their command. And they kept up to date in their understanding of the time. Mereka memelihara pengertian tentang waktu-waktu yang kekinian. Up to date, nggak pengetahuan 2000 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, atau 5 hari yang lalu. But today, untuk 27 Mei, apa ini? And knew what Israel should do. Dan mereka tahu sekali Israel itu mesti ngapain. They know very well. Okay, so saya mau tutup di sini dengan lihat ini logonya Bani Isakar itu logonya keledai, saudara. Keledai pinter. Keledai itu artinya bukan, jangan lihat binatang dungunya aja, saudara. Tapi keledai yang dipakai di sini lambang daripada binatang hewan memikul beban. Makanya Yesus waktu turun dari Bukit Zaitun ke Yerusalem, sebelum dia ditangkap, dikhianati di Getsemani dan diadili di Imam Kayafas dan kemudian di Pontius Pilatus, dia kan turunnya nggak naik kuda loh. Yang mereka mengeluh-elukan Yesus, hosana bagi Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Nah, okay. Jadi dia naik hewan beban, because Yesus memikul beban kita.
Satu kantong itu adalah pembalasan Tuhan. Satu kantong itu upah Tuhan. Jadi orang-orang Bani Isakar itu orang-orang Ibrani 11 ayat 6. Bahwa mereka yang hidup tanpa iman nggak berkenan sama Tuhan. Tapi yang hidup benar-benar dengan iman dan sungguh-sungguh percaya Allah itu ada dan sungguh-sungguh dengan rajin mencari Allah. Mereka adalah generasi penerima upah. Oke. Nah, di Kejadian 49 dan 14 berkat Yakub kepada suku Isakar ini apa? And Issachar is a strong bone donkey, lambangnya keledai bertulang yang kokoh yang tunduk sujud antara dua suku Yehuda dan Israel. Oke. Dan mereka membawa beban dan membawa upah Tuhan. Nah, untuk bisa hidup sebagai Bani Isakar, saya mau promosikan buku yang saya pakai supaya karunia yang Tuhan bagikan ke saya. Karena musim ini saya bagikan is the season of the great pause. Musim dari jeda yang besar. Buku yang membuat saya belajar untuk bisa mendengar suara Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, adalah buku yang namanya Emotionally Healthy Spirituality. Alias, Anda tidak bisa dewasa rohani sampai emosi Anda bertumbuh sehat. Kalau emosi Anda masih nggak sehat, Anda masih pakai topeng, Anda nggak pakai jati diri yang sesungguhnya, di sini Anda akan belajar. What you do is not who you are. Apa yang Anda lakukan, apa yang saya lakukan sebagai pendeta, itu bukan Indri Gotama. Indri Gotama adalah anak Allah. Indri Gotama biji mata Tuhan. Indri Gotama dipanggil sama Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup. Okay? Nah, buku ini mengajarkan pada Anda semua. It's a very powerful book. Bagaimana, apakah waktu kita ini selama ini bersama Allahnya lebih banyak atau aktivitas rohaninya lebih banyak? Kayak saya khotbah, diundang kiri kanan, itu jauh lebih banyak atau saya ada waktu kontemplasi sama Allah. Marta sibuk sama Allahnya, kerja buat Tuhannya super sampai marah-marah terus. Orang pulang habis khotbah kok marah-marah di rumah. Jadi stres keluarganya. Dulu saya kayak gitu loh. Tapi Maria beda. Waktu kontemplasi bersama Allah seimbang dengan apa yang dia mesti lakukan karena Allah perintahkan. Dan Maria nggak marah-marah. Maria tenang duduk di kaki Tuhan, berada di hadiratnya untuk mendengar. WBDA melatih Anda untuk jadi pendengar Tuhan. Karena Bani Isakar kan mesti bisa dengar waktu dan musim Tuhan. Buku kedua yang saya pakai dari seorang guru yang kalau Anda tinggal di Amerika, Anda bisa mudah sekali membaca buku ini. Dari Ruth Haley Barton. Dia menulis apa sih artinya solitude and silence, kontemplasi bersama Allah itu apa sih? Hidup bersama Allah itu apa sih? Dimana seperti Yesus Anda mencari tempat sunyi untuk sendirian dengan Allah, berada di hadiratnya untuk berhenti dan dengar Tuhan. Kurangi tempo hidup Anda. Stop. Berdiam diri di hadapan Allah. So dia tulis buku, sudah dalam bahasa Indonesia, Anda bisa memiliki melalui toko buku dari pelayanan kami. Nanti akan di wall, akan keluar. Kalau nggak salah Ibu Esther juga sudah ada datanya. Buku ini judulnya Invitation to Retreat. Bahasa Indonesia bukan retreat ya. Retreat actual English artinya to return to the original position. Treat is to treat yourself. Melayani diri Anda. Nikmati urapan hadirat Allah seperti seorang hamba Tuhan melayani jemaat dan menerima urapan hadirat Allah dalam kebaktian. Sekarang hamba Tuhannya juga ngalami yang sama nggak seperti jemaat yang alami? Dan itu jeritan hati Ruth Haley Barton waktu itu. Anak gembala, pemimpin gembala youth remaja, jadi asisten gembala, she knows so well what ministry is all about. Sampai kehabisan waktu, karena dia menikah, punya anak 4, dia mesti jadi ibu rumah tangga, mesti membesarkan anak, mesti hadir di anak waktu olahraga, waktu lulusan. And yet she's a great speaker. And how does she find time? Dia bertobat juga dari kesibukan untuk Tuhan, untuk berada bersama Tuhan.
as invitation to retreat, karunia dan kebutuhan untuk menyendiri dengan Tuhan. It's a must kalau Anda mau jadi suku Isakar. Buku kedua yang saya pakai dari Ruth Haley Barton, kalau kita bisa hidup dalam kesendirian bersama Tuhan, kita bisa hidup bersama di dalam Kristus sebagai komunitas Tuhan. Kalau Anda nggak pernah sendiri sama Tuhan, bahaya kalau Anda kumpul sama orang-orang saudara seiman lainnya. Kenapa? Sebab Anda akan ngeluarin apa yang ada di Anda. Kalau Anda sendiri dengan Tuhan, Anda dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Anda dipenuhi kembali dengan Roh Kudus. Kalau ketemu orang lain, Anda bawa hadirat Tuhan ke orang lain. Oke? Dan juga kalau Anda sukanya kumpul rame-rame, tapi nggak suka sendirian, itu bahaya. Nanti Anda tuntut orang lain memberikan apa yang Anda butuhkan. Nobody can give you what you want. Only God can give you. Oke? Dan kalau kalau Anda maunya sendiri, nggak suka sama orang, itu juga bahaya. Karena isolasi sendiri bahaya. Yang berobat juga dengan isolasi mandiri is the time for you to be with God. So when you meet, waktu pas keluar dari isolasi mandiri dan sembuh, Anda bawa hadirat Tuhan kepada keluarga Anda. Buku yang ketiga yang sangat bagus kalau Anda seorang pemimpin dari Ruth Haley Barton adalah How do you strengthen your soul in your leadership? Bagaimana memperkuat jiwa Anda seperti Yesaya 40:31 sebagai seorang pemimpin jemaat. Pemimpin persekutuan doa, pemimpin kelompok sel, pemimpin perusahaan, wherever you live, pemimpin rumah tangga. You need to have a strong soul supaya nggak depresi, nggak kepahitan, nggak frustrasi. Karena di tengah-tengah ini banyak yang krisis emosi, saudara. Satu guru teman dosen kami ada Dr. Julianto Simanjuntak berkata, I think we can call this season, musim ini namanya musim menangis, musim meratap. Everybody is crying over their future. Okay, this book will prepare you supaya setelah COVID-19 dicabut PSBB-nya, you are becoming a new person in the new normal. God bless you. And saya mau berdoa agar setiap firman yang kita dengar tidak kembali sia-sia. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kau mengingatkan hamba-Mu dan juga jemaat-Mu yang Kau kasih dengan segenap nyawa-Mu. Semua jemaat Tuhan yang mendengar hari ini adalah biji mata-Mu. Kau mencintai mereka, apakah mereka tahu, apakah tahu. Kau nggak bisa melepaskan perhatian-Mu, kecuali memberi perhatian pada kita semua yang diciptakan serupa gambar rupa Allah. You love us so very much. Thank you, Father. Dan buat di musim ini, setiap kami belajar untuk hidup berkenalan dengan Kau. Dengan hidup dengan solitude and silent. Menerima undangan retreat dari Tuhan. Terima kasih, Bapak. Bani Isakar, karunia Isakar akan lahir di setiap umat Tuhan yang mendengar firman ini malam ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berikan hormat pujian hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Indri. Saya sangat diberkati. God bless. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Puji yang Tuhan. lain nyusul. Ibu Indri, bagaimana cara membedakan suara hati kita sendiri dengan suara Roh Kudus yang sedang berbicara di hati kita? Thank you. Oke. Indah sekali kalau ini bisa didemonstrasikan ya. Dan ini adalah latihan seumur hidup. Jadi Anda nggak bisa langsung jadi orang ahli yang tepat, presisi, akurat 100%. Ini suara hati nurani, atau suara pikiran kita, suara iblis, atau suara kesaksian Roh Kudus. Anda mesti lakukan hidup di dalam solitude and silence. Setiap hari, kayak Daud, 7 kali sehari. Kayak Yesus, Rasul Petrus, Paulus, Yakobus, semua setiap hari. Kalau Anda baca Kisah Para Rasul, setiap kali Allah melakukan mujizat melalui Rasul Petrus, Yohanes, Yakobus, Paulus, Silas, Barnabas, selalu pas mereka mau berdoa ke bait Allah. Dan jam-jamnya itu tepat sekali. Nah, saya perhatikan jam mereka tuh ada 7 kali sehari ketemu Tuhan. Kalau Anda latihan seperti ini tiap hari dan tidak bisa ditawar, umat Tuhan yang kenal Tuhan akan ketemu sebanyak mungkin dengan Tuhannya.
Jadi kuncinya mesti kenalan sama Tuhan. Ibu Esther. Semakin kita kenal Tuhan, kita bisa tahu. Amin. Suara emosi kita, bahkan kita kenalan kok sama jiwa kita. Nggak sabarnya kita, keselnya, duduk di hadapan Tuhan untuk tenang, diam. Emosi kita keluar semua. Tuh. Pikiran kita berlang-lang buana, itu kelihatan semua. Tapi nanti kalau kita udah 1 bulan, 2 bulan, konsisten ya, dan hidup sadar Tuhan itu hadir loh dalam setiap pertemuan keluarga, pertemuan komsel, pertemuan kita di mobil dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita. Kalau kita bisa sadar ya Tuhan hadir, Anda tahu suara Tuhan itu yang mana. Ya. Okay? Jangan nggak bisa bergerak, nggak bisa tergesa-gesa, nothing is instant. Karena kita udah selama hidup ini, apalagi generasi gadget. Saya kan 63 tahun ya. Saya kan bukan generasi gadget. Jadi saya lebih suka masih ketemu muka ke muka, baca buku. Saya lebih suka baca buku fisik nih dibandingin baca e-book. Nggak tahan mata saya, dengerin e-book, audiobook, nggak tahan lama-lama saya. Aku lebih suka kasih tanda, kasih color, underline. Ini saya lebih suka nih. Kemudian bikin jurnal, nyatet, itu saya lebih suka. Karena tiap kali saya menulis, otak kita itu sarafnya itu bikin sinaps yang bisa merubah cara kita berpikir. Nah, semakin kita jurnal, semakin pikiran kita dirajut membuat sinaps-sinaps ikatan baru yang buat kita mikir kayak Tuhan. Roma 12 ayat 2 terjadi. Nah, itu yang bikin kita pertajam. Ini bukan Tuhan, ini aku yang ngomong, Itu akan that's exactly yang membuat kita bisa bedakan itu. So nggak ada sistem jalan pintasnya, nggak ada, Ibu Esther. Iya, betul sekali, Bu. Saya lagi praktekin ini solitude and silence, susah banget, Bu. Good. Itu pakai buku Invitation to Retreat akan menguatkan Anda. Ini ada usulan juga dari teman. Next time Ibu Indri bisa sharing soal emotional healthy spirituality. Yeah, boleh. Sure. Next time ya, Bu. Ini ada yang pertanyaan lagi yang masuk, yaitu bagaimana melakukan solitude and silence yang benar. Oke. Ambil buku ini. Nanti ada lampiran B di bukunya, ada appendix B. Oke, itu contohnya. Apa yang kita lakukan waktu kita solitude and silence. Jadi ada alatnya ini. Jadi buku ini bukan textbook ya. Buku ini buku yang Anda mesti praktekkan bab per bab. Jadi orang tuh bertanya, saya tuh suatu hari gembala kami ya, Pastor Evelyn tuh ngomong kayak gini. Temenku udah bilang udah kelar tuh bukunya. Terus, saya baca ini dari 2016, Bapak Ibu sekalian. Sampai hari ini belum kelar. Karena mesti dihidupin. Lain sama buku mengenai ngajar bagaimana baca kitab, bagaimana bikin jurnal, kehidupan Musa, Yusuf, kan ada buku yang juga topikal ya, yang karakter-karakter Alkitab. Itu beda, Bu. Kalau ini A Journey of Life, ini buku perjalanan hidup. So, Bapak Ibu sekalian, Alkitab kita bagus kalau kita, kalau mau lihat nih buku saya tuh. Jadi pengalaman saya, ini Solitude and Silence ya, Invitation to Solitude and Silence. Belum ada bahasa Indonesianya. Okay. But apa yang saya lakukan di sini? Ruth Haley Barton mengafirmasi. Jadi saya punya buku yang saling menguatkan sehingga saya nggak nyerah. Karena seperti teman-teman yang ada di tim di sini, kalau Ibu lihat ada nama Ibu Fanny Ong, ada Ibu Mary, ada Ibu Ragini, Ibu Inge. Ini mereka masuk ke Bible Study Emotionally Healthy Spirituality saya. Semua jujur mengatakan, aku problem untuk bisa diam, stop, dan hening.
Perangnya mereka di situ. Baca ayat is no problem. Baca renungan nggak masalah. Tapi untuk memulai, untuk bisa betul baca Alkitab dan dengar Tuhan ngomong, kita mesti tahu Tuhan hadir. Tuhan nggak mungkin ngomong kalau nggak hadir. Kita ngerti nggak kapan Tuhan hadir? Bagaimana Anda tahu? Nah, Tuhan hadir nih. Bagaimana? Kayak Elia di puncak Gunung Horeb. Dia pikir Tuhan hadir pakai gempa bumi, api, guntur. Dia bilang nggak ada Tuhan di situ. Kok dia tahu nggak ada Tuhan? Kemudian dia dengar angin sepoi basah. Saya bahasa Indonesianya KBBI-nya kurang fasih ya. So saya pakai bahasa Inggris. Yang bahasa Inggrisnya 1 Raja-Raja 19 ayat 11 dikatakan sheer silence. Keheningan. Tipis sekali heningnya. Ya namanya aja di hening kok bisa dengar ada suara ya. Bagaimana bisa dengar keheningan? Bisa nggak tuh dengar keheningan? Nabi Elia bisa dengar. Berarti itu waktu Tuhan hadir. Setelah dia tahu Tuhan hadir, kemudian dia keluar dari gunung itu ke permukaan gua. Dia tutup mukanya, dia berdiam di situ, dan dia dengar Tuhan ngomong. Elia, pertanyaan Tuhan sama. Kamu ngapain di sini? Ingat kan? Baru Tuhan audible ngomong. Sana, kan dia kan mengeluh lagi. Tuh, semuanya pada bejat, pada ninggal perjanjianmu, hanya aku yang benar. Loh, GR-nya nggak keruan. Emosinya keluar tuh. Egonya masih ada tuh. Dan Tuhan berkata, udah gini, kamu pergi sempat cari Elisa, urapi dia, karena dia akan gantikan kamu. Bayangin loh, pas dia dengar, itu dikasih tahu dia akan pensiun loh. Kerjaannya kelar, man. Hari ini kamu ada pengganti, enough. Pensiun. Tapi pensiunnya keren, Pak. Pensiunnya diangkat ke surga kan ya. Naik kereta kuda emasnya Tuhan. Saya juga mau gitu loh, kalau pensiun. Kemudian, urapi Yehu. Yehu yang akan membunuh Abis kan. Ya, itu Ibu Esther, ada Pak Andre ya. Saya pernah dengar khotbah Ibu Indri mengenai monyet-monyet yang lompat-lompat dalam pikiran kita. Apa sarannya saya supaya tetap fokus? Saya belajar dari guru yang menjadi guru dari penulis Emotionally Healthy Spirituality. Ini ditulis suami istri, namanya Peter and Gary Scazzero. Dan guru dia adalah Henry Nouwen. Seorang biarawan dari Belanda, tapi akhirnya sebelum meninggal, dia jadi profesor di Harvard University, bagian teologinya, dan dia praktek untuk solitude and silence. Semua ini murid-murid saya yang sudah praktek sama saya, kalau saya tanya, mereka bilang, susah ya untuk pay attention, untuk refocus, centering pikiran, biar nggak jalan-jalan pikirannya. Henry Nouwen berkata, kalau kita pas diem, kan timbul tuh, aduh musik ini, aduh ini kebayang, kemarin nonton film apa aja kebayang, bisa keluar kok gambarnya. You know? Bagaimana bisa hilang dan kita bisa fokus center ke Yesus. Henry Nouwen berkata, pada waktu pikiran-pikiran itu timbul, anggap aja kayak monyet, kamu lagi pergi ke hutan, monyet-monyet pada keluar gitu loh. Ya diemin aja, biarin aja tuh monyet keluar-keluar. Mau cekikik, mau cekakak, biarin aja, jangan diperhatikan. Kita fokus kepada Yesusnya. Lihat, Anda dengan Yesus lagi ngapain? Kalau saya awalnya, aku lihat aku tuh di pangkuannya Yesus, di pelukan dia. Kemudian bulan keduanya, saya di dadanya dia. Tidur, kepala saya. Kemudian bulan keempat, saya jalan-jalan sama dia di tempat taman yang indah. Yang saya fokus ada tangan dia megang tangan saya. Sekarang saya fokus kepada sosok yang berdiri, yang seperti Maria duduk di kaki Tuhan, waiting di Lukas 10, ayat 38-42. Saya nunggu di kakinya dia. Nah ini bertumbuh kalau Anda disiplin. Itu yang diajarkan di 2 Korintus 10, ayat 3-5. Tawan pikiranmu. Benteng-benteng itu Anda runtuhkan dengan menawan pikiranmu. Say no. Enggak, aku nggak mikir kamu. Yesus, ini aku. Aku hadir untuk aku menunggu engkau. And be still. Roh Kudus akan nolong Anda kok. Okay? Nanti Anda belajar
baptisan Roh Kudus, Anda terima kuasa kebangkitan Yesus sebetulnya untuk menolong jiwamu supaya bisa fokus ke Yesus. Ya, ini ada pertanyaan yang di atasnya, Bu. Yes. Ibu Indri, apakah benar kalau kita sering bergaul dengan banyak hamba Tuhan yang diurapi, maka kuasa dan karunia yang mereka miliki bisa tertransfer kepada kita? Gitu. Well, kalau saya bilang, jawaban saya tentu kembali ke firman ya. Kalau Anda buka 1 Samuel 10, Anda bisa belajar di situ suatu hari si Saul pada waktu mau diurapi jadi raja Israel. Dia kan ngumpet tuh. Tapi suatu hari dia pergi ke kota di mana Nabi Samuel tinggal. Itu di kota Rama. Itu tempat para nabi. Sekolahnya Nabi Samuel tuh di situ. Dan Saul datang ke sana. Ibu tahu, Bapak Ibu sekalian, urapan Nabi turun ke Saul. Dan Saul turut bernubuat. Cuman waktu dia bernubuat, dia telanjang bulat. Jadi Anda bisa dapat transfer dari karunia tersebut. Hati-hati. Tapi apakah Anda bejana yang tepat untuk membawa urapan itu? Karena yang menopang kita dalam berjalan dalam karunia yang Tuhan mau berikan ke kita, itu karakter kita. Karakter Kristus yang perlu dikembangkan di tempat-tempat, kalau bahasa Inggrisnya di crucible of ministry, atau di tempat-tempat sulit dalam pelayanan kita. Kayak zaman COVID ini loh. Di musim ini loh, kita akan dibentuk karakternya untuk menjadi jati diri sesuai ciptaan Tuhan. Okay, so bisa pindah, Bu, tapi apakah itu urapan yang Tuhan mau Anda miliki? Karena ada 9 karunia Roh Kudus, nggak semua orang 9-9-nya berjalan dengan 9-9-nya, pasti ada 1 atau 2 yang dominan. Iya. Iya, betul. Kita nggak bisa serakah juga. Iya. Dikatakan di 1 Korintus 12 ya, ayat 1-11. Roh Kudus yang menyatakan untuk kepentingan bersama. Mungkin apa yang dominan di Anda sesuai panggilan Anda, ya cocoknya apa? Karunia mujizat atau karunia iman? Yang mana yang kuat? Ya. Ya. Ya, ini Mau ada lagi. Ke pertanyaan berikutnya. Sebentar. Saya mau tanya bagaimana kita mengatasi kesombongan yang tidak kita sadari. Yep. Kesombongan itu kalau Anda kepribadiannya kayak saya, kolerik atau tipe A personality. Itu tipe A itu kalau ada masalah tuh langsung, wah kita mesti bikin solusi, kita mesti bikin ini, go, go. Nah itu saya. Makanya saya bersyukur dikasih kompadre, partner kerja, pelayanan, teman saya, yang pribadinya super hati-hati, rinci. Dan suka ngerem saya, boleh bikin solusi. Boleh, setuju kamu dapat penglihatan itu. Karena saya suka dapat penglihatan. Kayaknya Tuhan kasih ini, Tuhan kasih ini. Gitu. Tapi dia tunggu dulu, kita doa, tunggu waktu Tuhan, analisa, and share bersama dengan tim kolaborasi kepemimpinan kami, supaya ada solusi yang jelas, yang doable. Karena semua rencana Allah dapat dilaksanakan kok. Dengan pertolongan kekuatan Roh Kudus dan pemahaman kita. Kayak tadi Dana 11:32. Make sure tim kita kenal Tuhan. Karena orang yang kenal Tuhan akan kuat jiwanya, enggak emosional, ketakutan, frustrasi, goyah, gelisah, panik. Karena sebaru seorang leader kalau bikin keputusan dari kepanikan, bisa salah nanti. Dan efeknya satu kapal kena semua, Bu, kalau kepemimpin bikin kesalahan. Iya. Jadi saya mengalahkan kesombongan saya dengan saya menyerahkan apa yang Tuhan taruh ke saya ke tim saya, tim kepemimpinan saya. What do you think? Coba cek kembali, karena kita kan mesti menguji setiap nubuat, kita menguji setiap roh. Surat Yohanes dan surat Paulus kepada jemaat Tesalonika. Jangan benci nubuat, tapi tes, uji. Nah untuk menguji itu kan saya butuh teman yang sama-sama dengar dan sama-sama menguji. Supaya mereka tahu ini ambisinya Indri, emosi Indri, atau benar dari Tuhan. Karena berdasarkan 2-3 kesaksian perkara sah. 1 Korintus 13 ayat 1.
dengan membagi pada sesama dan melakukan solitude silence, belajar pay attention to God. Leighton Ford, salah satu guru besar dari Billy Graham Ministry untuk sekolah kitabnya, dia tulis buku namanya Attentive Life. You need to learn to pay attention to God. Sebetulnya doa itu apa? Memberi perhatian ke Allah. Apa sih hidup kekristenan ini? Paying attention to God. Memberi perhatian ke Allah. Waktu saya mulai pertama kali kerjasama dengan Pastor Evelyn sebagai tim kepemimpinan dan penerus saya, wow, karena saya ini maunya cepet. Dengan dia nggak bisa. Hold on, aku catat, take note, stop first. Mestinya waktu saya stop, saya mestinya waktunya solitude sama silent. Waktu itu saya belum ngerti di 2015, baru 2016 berubah total budaya hidup saya, kebiasaan disiplin saya. Dia selalu berkata, kalau kita meeting, kamu cukup kasih pernyataan Tuhan, habis itu diam. Belajar mendengar. Bagaimana tim ini memproses pesan Tuhan ini. Karena kamu bukan single fighter, bukan pembuat keputusan sendiri. Ini tubuh Kristus. Ini musuh korporat keputusannya. So, saya mendengar semua tim saya juga mendengar apa kata Roh Kudus. Mereka olah bersama, akibatnya kita mendapat decision making secara kebersamaan, bukan demokrasi loh. Berdasarkan kesaksian Roh Kudus, benar, doa. Saya juga damai di hati. Kuncinya kan ada damai sejahtera di hati kita. Kolose 3:15. Ini mengikis kesombongan saya. So di mana kayak John Maxwell berkata teamwork ya, tim itu dia bikin akronimnya TEAM. Together everyone achieve more. Dan di mana banyak keselamatan. Itu cara penguasaan diri terjadi supaya otoritas sebagai pemimpin pendiri gereja nggak terlalu diawang-awang gitu loh. Ada batasnya juga. Yeah. Gitu. Ya, ini ada pertanyaan lain, Ibu. Ya. Saya langsung, ini bagaimana cara membedakan antara kambing dan domba? Apakah bisa kambing itu menjadi domba dengan pertobatan? Oh ya. Seperti Matius 25. Itu kan bicara mengenai karakter ya sebetulnya. Ya. Kita kan nggak 100% hewan. Kita kan serupa gambar rupa Tuhan. Tapi itu watak, kepribadian yang tidak mau transformasi. Ingat loh ya, cara Paulus menggambarkan perubahan kita, pertobatan kita, dia gambarkan sebagai janin, zigot, baby, janin ya, di sperma di indung telur, itu berubah jadi bayi. Sel jadi bayi. Kalau Galatia 4 ayat 19 ngomong gitu. Aku mengerang seperti wanita bersalin sampai Kristus terbentuk di jiwa. Jadi transformasi di Paulus itu artinya change dari natur sebuah sel, kok bisa muncul manusia kayak kita? Jadi bisa nggak perubahan watak kambing yang mau menang sendiri, nyerodok kiri, nyerodok kanan, mentingin diri sendiri hanya buat kepentingan diri, narsisme artinya. Bisa nggak menjadi domba yang yang lemah, mengandalkan pimpinan gembalanya? Bisa. Itu solitude and silence tempatnya. Okay? Seperti juga di Roma 12 ayat 2. Nah, kalau Roma 12 ayat 2, Paulus menggambarkan perubahan karakter orang seperti ulet kupu-kupu, dari ulet hijau yang jijik menggelikan, sampai jadi kepompong, sampai jadi makhluk beda total. Jadi kupu-kupu yang indah. Kan nggak ada hubungan ya kupu-kupu sama ulet ya, Bu? Iya. Beda wujud. Nah, itu kayak kita tuh. Dari watak narsisis, egois gak keruan, berubah bisa menjadi seperti Kristus. Wow. Itu kan dahsyat, Bu. Ya. So bisa. Itu kan ditulis semua di Matius 25 itu kan untuk jadi peringatan buat kita, bukan menghakimi kita. Itu bukan ayat ditulis game point kamu, kambing kau. Jangan menghakimi sesama. Tadi pagi saya renungin Roma 12. Bagaimana komunitas Tuhan hidup bersama. Sampai Roma 14. Baca deh. Nasihat hidup bersama dalam kasih.
komunitas Tuhan tidak dapat terjadi. Kita solitude and silence bukan untuk menjadi orang yang jadi isolasi sendiri, jadi orang suci sendiri, nggak ketemu orang loh. Itu juga bahaya, Bu. Tujuan kita berdiam di dalam hadirat Tuhan supaya bisa hidup berkomunitas. Jadi pas keluar, saya ketemu dengan saudari-saudari saya di Surabaya, saya bisa kenalan sama Ibu Esther lebih lagi, saya bisa ketemu dengan jemaat saya tuh, Pak Yohan, ketemu Mary, Ibu Ragini, Ibu Penny. Waktu pas ketemu setelah COVID, tapi saya itu membawa hadirat Tuhan, bukan bawa kepahitan, kekecewaan hidup. Kasihan udah stres ya, saya kasih tambah kepahitan, kita kan berat bebannya nanti orang. Tapi kita datang membawa hadirat Tuhan, karena tubuh kita baik Allah, baru Allah berdiam. So can we bring God into the place of meeting? Bisa nggak kita bawa Tuhan ke tempat pertemuan kita? Oke, thank you untuk Ibu Elizabeth yang mesti ikut persekutuan doanya. Ya, arah kontemplasi. Iya. Suaranya putus-putus, Bu. Apakah kontemplasi agar kita bisa mendapatkan conviction dari Tuhan untuk transformasi? Apakah kontemplasi itu artinya mengenali musim kehidupan kita agar kita bisa mendapat conviction dari Tuhan untuk transformasi? Kontemplasi artinya hidup bersama Tuhan. Just be with Jesus. Kalau pernah dengar lagunya Kim Walker, judulnya Just Be, coba dengerin deh kata-katanya. Itu kontemplasi itu. Kalau kontemplasi mau digambarkan tuh Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Just be with Jesus, hanya berada bersama Tuhan. Itu kontemplasi. Melalui firman-Nya. Jadi bukan baca Alkitab kilat tuh. Nah, kalau waktu kontemplasi dengan Tuhan itu lebih banyak, maka apa yang kita lakukan buat Tuhan dalam nama Yesus itu karena instruksi Tuhan, karena kita udah dengar suara Tuhan. Nanti ada resonansi, ada impresi Roh Kudus di hati kita, kita mesti melakukan apa. Pertanyaan tadi betul. Awal, Anda solitude and silence, mungkin 3-6 bulan pertama, Anda cuma kenalan sama di jiwa Anda. Nanti baru Anda kenalan sama Tuhan. Jadi nggak langsung ketemu Tuhan. Cara Anda ketemu Tuhan dengan Anda diperkenalkan Tuhan, siapa Anda sebetulnya. So, ini nanti buku ini, oke, Anda lihat ya, gambar gunung es. Nah, kalau Anda ketemu sama, Anda berkumpul sama saudara-saudara seiman, atau Anda ketemu saya, Anda ketemu Kristen 10% ini, yang gunung es yang kelihatan yang di atas ini. Tapi, pada waktu Anda tabrakan, gesekan, besi menajamkan besi dengan saudara seiman, ada diri Anda yang muncul yang ngagetin orang. Gitu aja kok tersinggung. Duh, marah ya kalau orang Surabaya ngomong kan, marah sama Denny loh. Itu dari mana tuh marah kayak gitu? Ini, gunung es yang nggak kelihatan, yang belum pernah Anda izinkan Yesus masuk. Nah, ini bahasa Indonesianya, kata gembala saya, relung-relung jiwa kita. Nah, makanya kita mesti hidup berkomunitas. Nanti semua itu hidup kelakuan-kelakuan. Katanya kalau orang lagi kesel, weh aslinya metu wes. Aslinya keluar deh. Nah, ini aslinya sebetulnya. Jadi hidup berkomunitas penting ya. Makanya hidup bergereja lokal itu penting. Makanya Yesus itu membangun jemaat di atas batu karang ini. Yang alam maut tidak akan bisa menelan. Walaupun belum sempurna kita. Tuhan akan bela nyelamatin kita. Sampai seluruh gunung es kita menjadi serupa Kristus. Jadi kalau Anda ini kenalan, kenapa kok ada perkawinan, persekutuan doa pecah, gereja pecah, suami istri mau cerai? Karena yang dikawinin cuma yang di atas nih.
Yang cantik, yang ganteng, yang keren, yang berbahasa rohnya keras-keras tuh, baca Alkitab bukunya tebel-tebel. Tapi yang ininya belum pernah kenalan ini. Nah, hanya di Komsel. Dari gereja lokal yang menaungi Komsel itu. Baru Bu, ketahuan tuh. Wah, gondoknya, sebelnya, bisa perang dingin, 3 bulan nggak mau ketemu, menghilang dari Komsel. Macam-macam lah. Ini gunung es ini. Cuman kalau pakai buku ini sudah belajar dan praktek ngerti. Oh, kita jadi sadar diri, jadi nggak GR, nggak nyalain orang. Kayak Adam nyalain istrinya nggak nyalain ular. Kayak tapi berkata, kok ada itu di aku ya? Kok aku tadi jawabnya kasar ya? Judes banget tuh orang udah baik kok jadi judes gua. Kita nggak nyalain orang itu. Dulu saya suka gini, gara-gara kamu tuh nggak, gue jadi marah-marah tuh nggak. Loh, kok kamu marah-marah nyalain orang lain? Ya marah-marahnya udah ada di kamu, cuman kamu selama ini nggak sadar karena ditutupi bahasa roh. Ditutupi dengan nyanyi puji-pujian. Sibuk di mimbar. Ayo pas pulang ke rumah. Anak nakal. Dibentak langsung. Anaknya kaget. Gue salah apa ya, Mom? Nah, nanti kita kenalan sama diri kita dulu bagian itu. Nanti kalau kita izinkan Roh Kudus masuk. Anda miliki deh khotbah saya seri namanya The Lost Art of Lamentation. Hilangnya seni meratap kepada Tuhan. Mazmur itu buku ratapan. Yeremia tulis buku ratapan. Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, semua buku ratapan. Kenapa kok ada buku ratapan? Karena kita menangisi diri kita sendiri. Kok kayak begini gua? Kok kualitasnya kayak gini? Aduh Tuhan, aku nggak layak. No, nanti perang deh dengan suara setan. Nggak layak kok. Malu-maluin lo, palsu, munafik lo. Rame deh kayak capcay itu jiwa kita ntar. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Yes. Saya mau tanya lagi, saya ada teman yang social anxiety plus keluarganya juga begitu semua. Bagaimana ya solusinya? Thank you. Sama, jawabannya sama. Ada di buku ini. Ini akan menjawab social anxiety. Cemas waktu bersosial dengan orang. Jadi asosial, antisosial. Kita diciptakan tuh untuk hidup bersosial. Dengan society, nggak bisa sendirian. Kita bukan biksu di Himalaya, Ya. Saya berdoa jawaban ini tentu mungkin nggak memuaskan semua. Namun di hari Jumat kita berjumpa lagi ya, gitu Ibu Esther? Iya, Bu. Jumat kita ketemu lagi. Anda yang kepingin nanya, kalau bisa miliki bukunya, cukup yang ini dulu aja. Udah akan bikin revolusi kok di jiwa Anda. Dan kemudian Anda bisa mungkin mulai bab 1 dulu, atau prakartanya, introduction juga penting dibaca. Dan bisa bahas di situ dulu. Karena ini cara untuk mendapat urapan Isakar. Oh, oke. Ya. Ini sudah nggak ada yang tanya lagi. Mungkin kita bisa tutup sekarang. Kalau nggak ada yang tanya lagi, kita akan akhiri sekarang, Bu. Sama-sama, Bu. Saya mau ucapkan terima kasih ke Pak Lukas Rahmat, ke Ibu Lindawati, Ibu Irene Sianturi, Willy Zon, kepada komunitas ibadah, ada Oppo F7. Oh, ini ada nama-nama. Oke. Di sini ada pesternya kita. Ripka Pak Didi, apa kabar? Sini ada Pastor Pak Guana Tanjung. Pak Guana Tanjung bisa kenalan. Guana, apa kabar? Shalom. Mana bisa buka videonya, Pak? Sekarang Anda kalau mau hai bisa unmute kali ya mikrofonnya. Iya. Ya, sudah.
Pak Guana, apa kabar? Iya, baik, Bu. Nggak sempat ketemu waktu ke Jakarta. Iya. Pak Guana super Tapi sibuk. sempat ketemu yang tadi disebut Ibu Evelyn. Oh, gitu. Kapan? Iya, ngobrol lama. Oh, oke. Iya, Jumat Saya join lagi berdoa Pak Buana. apa yang dibagikan bisa menguatkan Anda semua. Iya. Saya berhutang sama Bu Indri tahun 95 di Jamat, dikuatkan waktu rohani saya lemah. Masih ingat 95. Gitu ya, Pak ya? Iya. Saya mesti rekoleksi ini. Thank you so much Pak Guana udah bisa bergabung. Oh ya. Oke. Saya menikmati tadi. Terima kasih buat Indah Saragi juga, Joyce, Juliana, Shana, Gita, Cecil, Pak Hartono Wijaya, dari Purwokerto juga ya, Hani. Kalau pipapat, berarti wis ngono ya, Dil ya? Apa di apa? Tolong di mute kalau ngomong. Ngono ya? Gak usah di anu ya? Bu Esther, saya serahkan Bu Esther. Gimana Ya. kalau ditutup? Thank you Ibu Indri, mau ditutup sekarang. Yes. Ibu bisa tutup dengan doa, Ibu. Thank you. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk pertemuan dengan teman-teman dari online ini, Zoom, dari Surabaya, juga dengan Pak Guana, dan saudara-saudara yang mungkin belum kenal sama saya pribadi, tapi kau kenal mereka Tuhan. Aku bersyukur kau memiliki umat yang lapar dan haus untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mereka akan kuat dan akan melakukan tindakan besar yang Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Kami bisa membangun hubungan untuk kami bisa berdiam diri di hadapan-Mu dan menantikan Engkau supaya jiwa kami kuat dan tidak lesu Tuhan di saat-saat krisis ini. Membuat kami pertajam karunia panca indera rohani kami Tuhan. Kami berjanji untuk selalu memuliakan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.